Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membahas video tentang analisa saham teknikal ya, teknikalnya saham khususnya di perbankan ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu mulai dari IHSG ya. IHSG sekarang sedang uptrend ya teman-teman ya. Sempat low di 5.900, kemudian pas tanggal 8 April ya, gara-gara pengumuman tarif Trump itu setelah lebaran itu, lalu dia naik terus tembus resist di 6.700 dan sekarang sudah berada di moving average 200 di atas MA 200 ya, sangat uptrend, dan resist berikutnya ada di 7.300. Kalau 7.300 ketembus, target berikutnya di sekitar sini di 7.485. Oke, kita bahas saham yang pertama yaitu BBCA. BBCA aku lemot ini. Ternyata mati teman-teman, tunggu bentar ya. Oke, BBCA sekarang sedang menguji MA 200 ya, sempat tertembus lalu dia turun lagi. Oke, kita lihat dia sudah berhasil nembus resist di 9.175 dan ini adalah ada pola rounding bottom ya, jadi ini melingkar ke bawah. Nanti kalau dia sangat uptrend, dia ada target di, kita lihat di sekitar 11 ribuan ya teman-teman, targetnya BBCA kalau dia masih uptrend terus. Lalu kita lihat dari chart 5 menit BBCA. Nah, ini belum ada tanda-tanda akumulasi yang signifikan ya, ini masih sideways saja. Ini buangannya ada tapi sangat termasuk kecil ya, jadi kalau potensi ke bawah menurut saya belum ada ya, belum ada. Nah, kalau kita lihat dari broker summary, kita lihat netnya ada YU, ZP, OD, AG, BB, ini akumulasi ya teman-teman ya. Sedangkan yang jual ada KZ, CC, DX, dan BK. Kita lihat kalau di aplikasi, BBCA asing beli dan ini bagus ya, strike dari 30 April 2025 sampai 23 Mei 2025 asing beli terus ya. Nah, sedangkan untuk harganya sendiri penutupan kemarin ada di harga 9.675 atau naik sekitar 25 poin dengan kenaikan sebesar 0,25%. Untuk value transaksi sendiri ada di sekitar 592 miliar. Oke. Lanjut ya teman-teman, kita bahas selanjutnya saham BBRI. BBRI kita lihat. BBRI naik sebesar 1,116% atau sekitar 50 poin ke harga 4.350. Untuk transaksinya sendiri senilai 815 miliar. Untuk asing ya bagus ya, ini ada akumulasi senilai 412 miliar, itu sangat gede teman-teman BBRI. Oke, lanjut kita bahas ke chart. Nah, BBRI ini membentuk pola double bottom ya teman-teman, walaupun ini tidak sama persis tapi ini bisa dianggap sebagai pola double bottom dengan target penguatan di 4.930 ya untuk jangka panjang lah. Ini berapa bulan ya baru bisa tercapai, nggak langsung cepat berapa hari gitu, tapi berapa bulan dia akan menguji targetnya di 4.930. Untuk chart 5 menit kita lihat apakah ada inflow akumulasi yang signifikan. Nah, ini ada ya, ini volume gede, ada yang hajar ya ini ya teman-teman, 2 kali ini ya. Ini termasuk bagus ya. Jadi untuk beberapa hari besok ya, minggu depan Senin atau Selasa, menurut saya ada kemungkinan BBRI tetap di closingnya naik ya teman-teman, karena ini ada yang hajar ini ya teman-teman.
Lalu kita lihat dari investor broker summary ya, ini yang akumulasi ada KZ, RX, AK, BK, ini asing semua ya teman-teman. Yang jual CC, YP, NI, XL ya, ini mah retail yang jual. Ini bagus ya, kalau BBRI diakumulasi asing terus ya kemungkinan besar dia akan konsisten naik. Oke, lanjut ke saham ketiga yaitu saham BMRI ya teman-teman. BMRI hari Jumat kemarin closing merah sebesar 25 poin atau turun 0,45%. Value transaksi sebanyak 487 miliar. Oke, kita lihat kalau dari sisi asing net sell ya teman-teman sebanyak 113 miliar. Oke, kita lihat ke chart harian dulu. Kita lihat BMRI ini membentuk pola semacam double bottom ya teman-teman, kalau kita lihat, walaupun nggak sempurna ya double bottom ya. Nah, ini kan dari sini ke sini, naik lagi, turun lagi ke sini. Nah, ini double bottom walaupun nggak sempurna ya teman-teman. Ini target penguatan di berapa ini? Jangka panjangnya bisa ke 6.300 ya, resist di sini. 6.300 resistnya. Target jangka panjangnya bisa terjadi mungkin dalam 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan atau lebih ya teman-teman. Kalau kita lihat chart 5 menit apakah ada akumulasi yang signifikan, kita lihat ya. Nah, ini ada ya, ini ya akumulasi signifikan, ini ada yang hajar 1 2 3, ini 3 candle, tapi juga ada buangan ini 1 2 3 ya, jadi netral ya ini teman-teman. Ada akumulasi tapi juga ada yang buang juga gede. Kita lihat dari broker summary ya, ada YU, CC, YP, XL ini retail ya yang beli, tapi yang jual RX, KZ, AG, BB ini broker asing semua ya ini. Jadi memang bener BMRI di net sell jadinya turun ya. Kalau saham-saham banking kayak BMRI kan pengendalinya asing, jadi kalau asing jualan ya turun. Untuk beberapa hari ke depan ya menurut saya dia masih tergantung asing ya, apakah asing lanjut jual lagi ya. Kalau dia jual lagi ya mungkin dia akan mengunci support di area sini 5.250. Oke, selanjutnya saham BBNI kemarin naik 40 poin atau sebanyak 0,89% di harga 4.510. Untuk value transaction sendiri sebanyak 147 miliar. Untuk asing tanggal 23 Mei kemarin net sell sebanyak 7 miliar dan sudah 3 hari net sell, tapi net sellnya kecil-kecil ya teman-teman, ini nggak sampai 100 M ya per harinya, jadi kecil ini. Oke, kita lihat chart daily-nya. Nah, BBNI ini membentuk pattern, kalau saya lihat mirip cup and handle ya teman-teman. Nah, mirip cup and handle ya ini. Jadi bisa dianggap ini targetnya dari sini ke sini. Ini ke sini di 5.500 ya, di dekat-dekat area resist lah. Nah, di dekat area resist ini 5.500, di atasnya dikit resist sebelumnya. Oke, kalau kita lihat di chart 5 menit kemarin apakah ada yang akumulasi, kita lihat. Oke. Nah, ini ada akumulasi, ini ada yang hajar tapi dikit ya volumenya, dan ini juga ada yang jual ini. Ini hajar lagi tapi ada yang jual lagi. Jadi netral ya teman-teman. Kalau pergerakan BNI mungkin kalau naiknya besok ya di bawah 1%, turun ya di bawah 1% juga. Karena ini nggak ada tanda-tanda akumulasi signifikan maupun buangan yang signifikan. Untuk broker summary sebenarnya ini ada akumulasi juga ya, ada AK, PD, OD, ZP. Tapi ada yang jual ini asing juga, YU, BK, CC, XL. Nah, XL juga jualan. Ya, sebenarnya bagus ya kalau ada akumulasi gini, tapi ya asing masih jualan. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Saham BRIS ya teman-teman. Kita lihat BRIS kemarin naik 20 poin atau sebesar 0,68% dengan value transaksi sebanyak 81 miliar. Oke, BRIS kemarin asing net buy sebanyak 57
miliar, dan dia sudah strict ya. Dia dari tanggal 24 April sampai 23 Mei itu buy terus, hanya satu kali ya asing jualan itu di tanggal 7 Mei 2025. Sisanya asing buy terus ya. Ini sangat bagus ya kalau diakumulasi terus asing terus menerus. Oke, kita lihat chart daily-nya Breeze. Nah, Breeze ini sebenarnya kalau kita lihat ini ada pola double bottom ya. Tapi ini sepertinya sudah mencapai target. Nah, di sini 1 2 3 4. Nah, di sini ada pola double bottom. Kita lihat kalau targetnya di mana. Nah. Aduh. Nah, ini targetnya Breeze itu di 2950 dan sudah tercapai ya teman-teman. Jadi menurut saya setelah ini Breeze masih akan konsolidasi dulu ya. Tapi dengan diakumulasi asing, saya rasa dia kedepannya akan naik ya teman-teman. Karena asing konsisten beli. Dan ini setelah targetnya tercapai di 2950, dia konsolidasi sideways dulu. Oke, sekarang kita lihat Breeze di chart 5 menit. Kita lihat apakah ada tanda-tanda akumulasi atau malah distribusi. Oke, ini ada akumulasi, ada yang hajar ini di harga 2930, 2940 ini cukup besar ya. Dan ini juga ada lagi yang hajar di jam 15.20 ini sekitar 2930, 2920. Konsisten akumulasi bagus ya teman-teman. Saya rasa Breeze besok Senin atau Selasa akan naik ya, entah di atas 1%, 2% mungkin akan naik Breeze. Oke, lanjut. Selanjutnya saham BBTN. Kita lihat BBTN turun 5 poin atau sebesar 0,39% dengan value transaksi sebanyak 32 miliar rupiah. Kita lihat dari sisi asing net sell sebanyak 7,15 miliar rupiah. Kita lihat chartnya di daily BBTN. Nah, BBTN ini kalau kita lihat di pola seperti ini mirip IHNS ya teman-teman, inverted head and shoulders. Kalau kita lihat di sini, nah ini 1 2, ini shouldersnya, ini headnya. Nah, walaupun nggak sempurna ya. Nah, seperti ini. Nah, tarik ke bawah. Nah, targetnya di mana ini BBTN? BBTN ada resistnya di sini. Oh, udah tercapai teman-teman. Di 13.20 ini pas langsung nyentuh, langsung turun lagi ya teman-teman ini. Pas di 13.20. Pas di 13.20 BBTN langsung nyentuh terus turun lagi. Kita lihat di chart 5 menit BBTN. Apakah ada yang akumulasi atau malah ada buangan teman-teman ini BBTN? Oh, ini nih. Ini kemarin tanggal 23 Mei. Nah, ini ada yang masuk, ini gede ini. Di jam 14.50 ini ada yang hajar ini, terus ini jam 15.20 juga ada yang hajar ini, termasuk bagus ya ini. Kemungkinan besok akan naik ya, 1%, 2% atau lebih. Untuk broker summary sendiri, ya ini dari top 1, top 2 sampai top 5 ini termasuk big akumulasi ya. Dengan yang beli CC, BB, KIB, kemudian yang jualan ada ZP, BK, MGOD dan XL, PDYP. Nah, ini 3 ini, XL, PDYP ini retail jualan ya, bagus ya. Walaupun kemarin turun ya sedikit ya, 5 poin atau 0,39% ya, tapi besok Senin atau Selasa menurut saya ada potensi dia naik, teman-teman. Lanjut ke BTPS, kita lihat BTPS seperti apa. BTPS kemarin tanggal 23 Mei naik 5 poin atau sebanyak 0,38% dengan value transaction sebanyak 24 miliar. Kita lihat BTPS kemarin asing net buy sebanyak 9 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 24 April sampai 23 Mei asing konsisten beli ya, dan hanya sekali jualan tanggal 6 Mei.
sisanya beli terus. Ini sangat bagus teman-teman, asing konsisten beli di BTPS ini. Kita lihat dari sisi chart seperti apa, apakah bagus juga. Nah ini kalau kita lihat dia konsolidasi ya BTPS ini dari tanggal berapa ini, dari 18 November 2024 sampai 25 April 2025. Nah ini hampir 6 bulan ya konsolidasi. Sekali menembus resist ini yang gagal ditembus 2 kali. Nah sekali tembus langsung ngacir, dia langsung naik banyak ini. Nah kalau kita lihat dia juga berada di atas MA 200 yang berarti tandanya dia uptrend ya teman-teman. Kalau di atas MA 200 itu kita lihat, tapi dia tidak membentuk pola apapun ya ini teman-teman, nggak kelihatan polanya apa, tapi dia uptrend aja karena dia di atas MA 200. Nah kalau kita lihat sekarang BTPS chart 5 menit, apakah ada tanda-tanda akumulasi? Oh ini nih teman-teman, ini ada yang beli ya, ini polanya mirip hammer tapi nggak ada full candle di sini. Kalau ada ini nah ini ada yang hajar, terus kemudian ini juga ada yang nahan pas jual. Ini termasuk akumulasi ya teman-teman, dan mungkin besok Senin, minggu depan Senin atau Selasa ada kemungkinan BTPS akan naik. Nah kalau kita lihat sendiri dari broker summary BTPS ini ada akumulasi ya. Top 1 broker itu AK, CC, BB, BK, ini asing yang beli semua, ini akumulasi ya. Sedangkan yang jual ada ZP, EI, PD ini IPOT, kemudian YP Mirai, XL Stockbit ini jualan ya, retail di kanan ya, bagus ya ini ya, berarti akumulasi. Oke, selanjutnya saham yang kita bahas ada BNGA teman-teman, Bank Niaga. Bank Niaga kemarin hari Jumat ditutup minus 5 poin atau sebanyak 0,27%. Nah ini untuk asing sendiri net sell ya 1 miliar saja ya, cukup kecil ya net sellnya. Kita lihat dari sisi teknikalnya BNGA. BNGA ini setahu saya sahamnya cukup lemot ya teman-teman, kurang volatil ya. Nah ini nggak membentuk pola apa-apa ini teman-teman. Tapi kalau kita lihat lebih jeli lagi, ini seperti membentuk pola cup and handle ya. Nah ini gini, tapi ini belum tembus sampai area ini. Nah, masih di sini ya, dia belum tembus ke sini. Kalau berhasil menembus resistnya di sini, nah ini bagus ini teman-teman. Kalau dia bisa naik terus tembus ke harga 1855, dia berpotensi ya teman-teman naik. Dia ke 2000-an lah, ini bisa ke 2000-an lah kalau dia berhasil tembus 1855. Kita lihat dari chart 5 menit apakah ada akumulasi. Kita lihat apakah ada yang HK. Chart 5 menit ini sideways ya teman-teman, ini ada buangan cukup gede tapi setelah itu diakumulasi lagi, terus ini ada yang buang lagi, terus ada akumulasi. Menurut saya ya dia akan sideways ya, kalaupun naik turun paling ya 5 poin itu di bawah 1% ya. Minggu depan Senin Selasa itu paling gerakannya juga lambat lagi. Nah untuk broker summary kita lihat tanggal 23 Mei ini termasuk distribusi ya. Kita lihat merah ini top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, ini ada top 3 nya berdistribusi ya, YU, GR, XL, RF, TP. Yang beli YP ini retail, kemudian CC Mandiri itu juga retail, broker retail ya. Terus ada MG. Oke, lanjut ke saham selanjutnya selain BNGA ada Arto. Saham Arto, kita lihat Arto kemarin ditutup 0 poin ya gerakannya, atau 0% ya, tidak bergerak kemana-mana harganya. Value transaksinya sebanyak 11 miliar dan asing net sell 3 miliar rupiah. Lalu kita lihat Arto di chart daily-nya. Nah Arto ini menurut saya sangat menarik ya. Arto ini kalau kita lihat secara garis besar dia membentuk pattern inverted head and shoulders ya, ini sini. Nah set. Nah ini dari sini ke sini ya, targetnya jangka panjang kemana kita lihat. Target jangka panjangnya bisa ke 3600 ya teman-teman.
target jangka panjangnya. Oh, ini terlalu tinggi. 2020 ditambah 2800 ini. Kok tinggi banget ini? Salah. Terlalu panjang saya gambarnya. Nah, di sini targetnya teman-teman. Targetnya di 2840 ya. Dan sekarang sedang konsolidasi berusaha menembus ini ya. Resistnya di sini kalau ini ketembus ya, ini fix menjadi inverted head and shoulders ya di 2080. Oke, kita lihat dari chart 5 menit Arto gimana, apakah ada tanda-tanda akumulasi. Oh, ini malah ada buangan teman-teman ya. Ini setelah jam 9 ini ada buangan gede ini. Jadi mungkin besok kalau nggak turun ya sideways ya, tapi kemungkinan besar dia turun ya. Ini ada buangan gede ini, ada yang buang. Oke, dari sisi broker summary ya, termasuk distribusi ya, ini brokernya. Yang beli ya broker-brokernya aneh-aneh ya. Ini ada XC, ini retail nih, Ajaib Sekuritas. Yang jual ada YU AKBK ini termasuk broker asing ya, jual ya. Oke lah, Senin Selasa paling turun beberapa poin ya teman-teman menurut saya. Oke, lanjut ke saham BBYB, Bank Neo Commerce. Kita lihat BBYB kemarin naik 4 poin atau sebanyak 1,62% dengan value transaction sebanyak 7 miliar. Asing net sell 3 juta sangat dikit ya. Oke, asing net sell 3 juta. Kita lihat chart daily BBYB seperti apa. Oke, BBYB ini kalau kita lihat chartnya ini seperti membentuk pola rounding bottom ya teman-teman. Jadi nah ini melingkar membentuk chart rounding bottom. Saya lihat bentar. Nah, dengan target penguatan berapa di sini kita lihat. Nah, ini target penguatan sebenarnya di 274 dan sudah tercapai ya dari pola rounding bottomnya BBYB, dan dia setelah itu naik sedikit tapi langsung koreksi ya. Sekarang masih koreksi, dia akan membentuk konsolidasi, dia akan membentuk pattern baru, dan dia saat ini konsolidasi ya. Belum ada arah yang jelas apakah dia akan naik atau turun. Tapi kalau kita lihat dari moving average 200, nah, dia masih di atas MA 200 ya, dan ini ditahan, ini sempat nyentuh MA 200 dia langsung naik. Jadi artinya dia masih ditahan untuk uptrend dulu, tapi nggak tahu kalau jebol ya dia balik ke downtrendnya. Sekarang kita lihat ke chart 5 menitnya BBYB. Apakah ada akumulasi atau malah ada buangan? Oh, nah ini jam 9, mulai jam 9 ya. Sempat ada akumulasi ya jam ini, jam-jam awal market. Nah, tapi ini ada buangan lagi, terus akumulasi, buangan, dan ini ada yang buang lagi cukup gede ya teman-teman ini. Jadi menurut saya, view saya untuk BBYB netral ya. Mungkin minggu depan Senin Selasa ya, kalau naik atau turun pun di angka 1%-an saja ya, dia netral. Untuk analisa broker summary ini terlihat dari Stockbit ini termasuk bit distribusi ya, ada banyak distribusi ZP, LG, JR, PD, KZ. Ini jualan, yang beli YP ini retail ya teman-teman. OD, BRI ini, BRI Dana Reksa, kemudian ada asing ya, BK, AF, DR. Oke, lanjut ke saham selanjutnya. Kita akan bahas saham PNLF. PNLF kemarin ditutup naik 6 poin atau sebesar 2,02% dengan value transaction sebanyak 101 miliar. Untuk asing sendiri jualan sebanyak 1,8 miliar. Dan kalau kita lihat dari tanggal 24 April 2025 sampai 23 April 2023 Mei,
dia asing konsisten jualan teman-teman, dan ini menurut saya pertanda kurang bagus ya kalau asing jualan terus ini. Kalau asing jualan ya akan turun, dan kita lihat dulu di chartnya seperti apa. PNLF kalau di chart kita lihat, nah dia turun kan karena asing jualan terus dari tanggal 24 April di sini. Nah, asing jualan turun dan sekarang sedang konsolidasi ya. Setelah asing banyak jualan ini turun banyak, ini sekarang konsolidasi. Dan masih di bawah MA 200 ya, jadi belum bisa dibilang uptrend teman-teman. Gerakannya masih di bawah MA 200, belum uptrend dan saat ini konsolidasi. Oke, kita lihat PNLF di chart 5 menit seperti apa. Apakah ada yang akumulasi atau malah distribusi jualan barang. Nah, kita lihat ini ada yang masuk cukup besar ya ini ya. 1, 2, 3, tapi setelah itu ada buangan juga ya. Setelah masuk ada buangan ini 3 kali juga. Nah, ini terus HK lagi, terus ini jam, tapi ini jam 4 nggak masuk berarti. Jadi view saya netral ya untuk PNLF ya. Menurut saya dia akan sideways konsolidasi dulu untuk hari Senin atau Selasa minggu depan. Karena ya ini ada yang masuk akumulasi, tapi setelah itu dibanting juga, banyak yang buangan. Nah, untuk broker summary sendiri masuk distribusi ya teman-teman, top 3, top 5 ini. Dengan broker yang jualan ada IU, YU, GR, CC, OD, AK, XC. Yang beli YP 3,8 M ini retail ya, Mirai ini. Kemudian SQ, BCA, ada LC Trimegah, kemudian DH, CP, Valburi. Nah. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu saham Bevin. Untuk Bevin kemarin ditutup minus 15 poin atau sebanyak 1,61%, minus 1,61%. Dengan value transaction sebanyak 2 miliar saja ya. Sepi ya Bevin ya berarti ya. Nah, untuk asing sendiri net sale sebanyak 126 juta ya, karena transaksinya sepi, asing jualan netnya pun sepi. Dan kalau kita lihat dari tanggal 24 April sampai 23 Mei ya, banyak jualannya ya asing ini ya. Indikatornya kurang bagus ya kalau dilihat dari foreign flow, karena asing banyak jualan. Oke, kita lihat dari chart Bevin. Oh, Bevin uptrend ya teman-teman. Ini kalau kita lihat Bevin ini membentuk pattern cup and handle ini teman-teman. Nah, ini cupnya, ini handle-nya. Kita lihat ya teman-teman, dia targetnya di berapa. Targetnya ada di 955 dan sudah tercapai ya ini teman-teman. Targetnya di 955, 960 lah. Targetnya sudah tercapai dan dia langsung balik turun lagi ini setelah targetnya tercapai cup and handle-nya. Oke, tapi dia masih ditahan di MA 200, dia uptrend, dan ketika MA 200 ini disentuh dia langsung rebound. Nah, ini langsung rebound, langsung balik, dan dia sedang menguji lagi. Jadi kayaknya Bevin ini masih dijaga di MA 200-nya sebagai support. Kita lihat chart 5 menit. Apakah ada tanda-tanda akumulasi atau malah buangan? Oh, kita lihat tanggal 9 setelah jam 9. Nah, ini ada yang akumulasi, tapi setelah ini ada buangan yang lebih besar, teman-teman. Jadi menurut saya besok Senin atau Selasa Bevin akan turun lagi ya, karena melihat ada buangan ini cukup besar volumenya. Nah, kalau kita lihat dari broker summary termasuk distribusi ya, ada ZP, CC, XL, EP, BK, HP yang jualan, kemudian yang beli BB, AK, kemudian YP, ada YU, SG. Oke, sekian dulu teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang mau request saham apa yang dibahas, komen aja, nanti saya usahakan akan saya bahas. Terima kasih.